Assalamualaikum ayah bunda di channel Cerita Rakyat. Setiap kehidupan pasti ada ujian, kadang lewat cinta, kadang lewat kehilangan. Pernah dengar kisah TKW yang berubah jadi legenda di tanah Arab? Seorang gadis Lombok menyelamatkan pangeran, tapi malah terjebak dalam badai cinta dan mahar 1000 unta putih. Siap-siap, kisah ini bukan cuma bikin baper, tapi juga bikin mata berkaca-kaca. Yuk kita mulai kisahnya. 1000 unta untuk Rania. Di sebuah dusun kecil di Lombok Timur, hidup seorang gadis bernama Rania. Sejak kecil, ia sudah terbiasa hidup keras, membantu ayahnya di ladang dan memelihara kuda-kuda milik tetangga. Tangannya kasar, tapi hatinya lembut. Setelah ayahnya meninggal karena sakit, Rania memutuskan merantau ke Arab Saudi sebagai TKW. "Aku mau kerja halal buat ibu bisa tidur tenang di rumah baru," katanya sambil menggenggam tiket pertamanya ke luar negeri. Nasib membawanya ke Riyadh, di sebuah keluarga bangsawan terkenal yang memiliki ratusan kuda pacuan. Istana pasir itu luas dan megah, dindingnya berlapis marmer dan kaca. Tapi buat Rania, bagian paling indah bukan ruang emasnya, melainkan kandang kuda di belakang istana. Di sanalah ia merasa hidup. Setiap pagi, sebelum matahari gurun muncul, Rania sudah ada di sana. Ia menyiapkan rumput, menyisir serai kuda, dan memandikannya dengan sabun aroma mawar. Ia memperlakukan kuda seperti sahabat, bukan hewan kerja. Karena itu, semua kuda tenang bila ia datang. Bahkan, kuda liar yang ditakuti para pelatih Alvaris hanya mau ditunggangi kalau Rania yang menuntunnya. Sifat jujur dan kerajinan membuat semua pelayan menghormatinya. Tapi bagi sebagian orang di istana, Rania tetaplah orang luar. Ia tak pernah diundang makan di ruang besar, tidak boleh menatap langsung wajah majikannya. Namun, Rania tidak peduli. Ia hanya ingin bekerja tenang dan mengirim uang ke ibunya di Lombok. Sampai suatu sore, nasib mempertemukannya dengan Amir, putra tertua keluarga bangsawan itu. Amir dikenal sebagai calon pewaris istana dan pembalap kuda andalan kerajaan. Ia sombong, keras kepala, dan gak pernah mau kalah. Hari itu, Amir berlatih di area pacuan, mencoba menaklukkan Alvaris, kuda yang bahkan pelatih paling berani pun gak sanggup dikendalikan. Dari kejauhan, Rania sudah memperingatkan, "Tuan, jangan paksa dia hari ini. Dia masih ketakutan." Tapi Amir hanya menatap dingin. "Aku gak butuh nasihat dari pelayan." Ia menendang pelat perut kuda, dan dalam sekejap, duar, Alvaris melonjak liar, melempar Amir tinggi ke udara. Semua orang menjerit. Rania berlari tanpa pikir panjang. Debu gurun berputar di sekitar tubuh saat ia mencoba menerobos pagar arena. Ia melompat ke depan kuda, menarik tali kekang dengan kekuatan luar biasa, menempelkan kuda sambil membisikkan doa yang dulu diajarkan ayahnya. Kuda berhenti, mengibaskan kepala, dan tenang. Amir jatuh di pasir, nyaris pingsan tapi selamat. Saat Amir membuka mata, yang pertama ia lihat adalah wajah Rania, berkeringat, berdebu, tapi matanya bening seperti air zam-zam. "Kau gila," katanya lirih. Rania tersenyum tipis. "Lebih baik aku gila daripada membiarkan seorang mati di hadapanku." Hari itu menjadi titik balik bagi segalanya. Bagi Amir, Rania bukan lagi pelayan biasa. Ia adalah perempuan yang menantang maut tanpa ragu. Dan bagi Rania, hari itu menandai awal dari badai yang tak bisa ia hindari. Badai cinta yang datang tanpa diundang, tapi nggak bisa ia hentikan. Sejak insiden di arena pacuan itu, nama Rania mulai bergaung di seluruh istana. Para nelayan berbisik bahwa gadis Lombok itu berani menantang maut demi pangeran. Namun, bagi Rania, semua itu bukan keberanian, melainkan naluri kemanusiaan. Ia tak pernah menyangka tindakannya justru mengubah takdirnya. Amir yang sebelumnya sombong dan angkuh, kini berubah. Ia sering muncul di kandang kuda dengan alasan mengecek keadaan Alvaris, padahal matanya hanya tertuju pada Rania. Kadang ia membawa teh min panas, kadang roti kurma, dan kadang hanya duduk diam di pojok kandang sambil memperhatikan gadis itu bekerja. "Kenapa Tuan menatapku terus?" tanya Rania suatu hari tanpa menoleh. "Karena setiap kali aku menatapmu, aku lupa bahwa aku sedang di istana, bukan di dunia nyata," jawab Amir tenang. Rania tertawa kecil, tapi di balik tawanya, dadanya bergetar. Ia tahu, bermain dengan perasaan bangsawan adalah dosa besar bagi gadis sepertinya.
Hari berganti minggu dan hubungan mereka makin dalam. Mereka berbagi kisah Rania tentang masa kecil di Lombok, Amir tentang hidupnya yang terikat aturan kerajaan. Di balik perbedaan status, mereka menemukan kesamaan, sama-sama haus akan kebebasan dan keikhlasan. Suatu malam, Amir diam-diam mengundang Rania ke taman istana. Langit riat bertabur bintang. Di bawah pohon kurma, Amir berbisik, "Kalau aku bukan bangsawan, maukah kau mencintaiku?" Rania menatapnya dalam. "Kalau kau bukan bangsawan, mungkin aku sudah melakukannya sejak lama." Kata-kata itu seperti pisau berlapis madu, manis tapi menyakitkan. Sayangnya, rahasia tak bisa selamanya disembunyikan. Suatu pagi, Syekhah Aminah, ibu Amir, menemukan Rania di taman istana membawa sekeranjang apel yang diberikan Amir. Tatapannya dingin. "Jadi ini cara seorang pelayan membalas kebaikan kami dengan memikat darah bangsawan," katanya sinis. Rania menunduk, suaranya bergetar. "Saya tidak bermaksud seperti itu, Tuan Putri. Saya hanya cukup. Mulai hari ini kau dilarang mendekati Amir. Aku tak ingin nama keluarga kami tercemar oleh gadis tanpa darah biru." Rania dipindahkan ke bagian paling belakang istana, jauh dari kandang kuda dan taman. Tapi setiap malam, Amir tetap mencari cara untuk menemuinya, lewat pesan kecil di bawah pintu, dan melalui pelayan yang bisa dipercaya. Hingga suatu malam, Amir datang dengan wajah penuh tekad. "Rania, aku gak peduli siapa kau. Aku ingin kau jadi istriku." Rania terkejut. "Jangan gila, Amir. Keluargamu akan membencimu. Kalau mereka menilai cinta dari harga," kata Amir lirih, "maka ku bayar dengan 1000 unta terbaik dari seluruh jazirah." Rania menatapnya antara kagum dan takut. Ia tahu kata-kata Amir bukan sekedar janji, tapi sumpah seorang pria yang siap menantang dunia. Dan dari kejauhan, dari jendela istana, Syekhah Aminah melihat mereka berdua berdiri di bawah cahaya bulan. Tatapan matanya dingin, tapi bibirnya berbisik pelan. "Baiklah Amir, kalau itu jalan yang kau pilih, maka lihatlah sendiri harga dari cinta seorang pelayan." Cinta mereka baru saja dimulai, tapi badai lebih besar sedang menunggu di balik dinding pasir riat. Kabar tentang sumpah Amir menyebar seperti angin gurun yang gak bisa dibendung. Putra bangsawan akan meminang pelayan dengan mahar 1000 unta putih. Begitu isi berita yang memenuhi kafe-kafe dan pasar riat. Sebagian menganggapnya gila, sebagian lagi menyebutnya cinta sejati. Tapi bagi keluarga Amir, itu adalah aib terbesar yang pernah menodai nama mereka. Selama berhari-hari, istana diliputi ketegangan. Syekhah Aminah memohon pada Amir untuk membatalkan niatnya. "Kau tak tahu apa yang kau korbankan," katanya dengan mata berkaca-kaca. Namun Amir hanya menjawab, "Justru karena aku tahu ibu, aku rela kehilangan segalanya demi perempuan yang membuatku mengenal arti hidup." Amir menjual semua hartanya diam-diam, dari perhiasan warisan ayahnya, saham, perusahaan keluarga, hingga tanah istana yang ia wariskan padanya. Ia berkeliling seluruh Jazirah Arab, membeli unta putih terbaik dari para pengembala di Syur, Najd, dan Oman. Setiap unta dihiasi permata dan kain sutra berwarna emas. Ketika hari pernikahan tiba, matahari memantulkan cahaya yang memukau di atas gurun Riyadh. Dari kejauhan, barisan 1000 unta putih berjalan pelan, melintasi padang pasir seperti lautan mutiara bergerak. Setiap langkah mereka meninggalkan jejak debu keemasan yang berkilau di bawah cahaya siang. Penduduk keluar dari rumah menatap pemandangan yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Di antara mereka, Rania berdiri terpaku tak percaya. Ia mengenakan gaun putih sederhana bukan karena ia ingin, tapi karena Amir bersikeras bahwa hari itu harus berlangsung meski tanpa restu keluarga. Saat Amir datang mendekat, debu pasir berputar lembut di sekitar. Ia tersenyum. "Kau siap jadi permaisuri hatiku?" Rania menunduk, air matanya jatuh. "Aku tak pantas menerima semua ini, Amir. Tapi hanya kau yang pantas menerima seluruh hidupku," jawabnya lirih. Akad sederhana digelar di tenda besar di tengah padang pasir. Tak ada kemegahan istana, hanya suara angin dan doa-doa yang lirih. Saat ijab kabul terucap, para saksi meneteskan air mata. Cinta dua insan yang dipisahkan derajat akhirnya disatukan oleh tekad. Namun di balik semua keindahan itu tersembunyi tragedi. Tak ada yang tahu bahwa Amir telah kehilangan segalanya. Setelah membeli 1000 unta dan membayar semua biaya pernikahan, ia tak lagi memiliki harta sepeser pun.
Syekha Aminah hanya menatap dari kejauhan tanpa berkata. Ia tahu anaknya memilih jalan yang akan menghancurkannya, tapi juga memuliakannya di mata Tuhan. Malam itu, Amir dan Rania duduk depan tenda menatap bintang. Kalau suatu hari aku hilang, kata Amir pelan, ingatlah aku gak pernah pergi. Aku hanya menunggu di tempat yang gak bisa kamu lihat dengan mata. Rania menggenggam tangannya erat. Kau gak akan pergi kemanapun. Kau akan selalu menjagamu, seperti aku menjaga kuda-kuda kita. Angin gurun mulai berhembus lebih kencang malam itu. Sebagian tamu sudah mulai pulang, dan cahaya obor bergetar bertiup badai. Di langit, bulan sabit tampak bersembunyi di balik awan kelabu, seolah memberitahu tanda bahwa cinta sebesar itu gak akan luput dari ujian yang kejam. Malam itu, langit Riyadh berubah muram. Angin gurun berputar kencang, membawa pasir halus yang menari seperti ribuan jarum di udara. Di tenda sebesar berhias kain putih, Rania duduk sendirian, menatap lampu minyak yang bergoyang ditiup angin. Suaminya, Amir, baru saja keluar untuk memeriksa unta-unta yang tiba-tiba gelisah. Aku hanya sebentar, katanya sebelum melangkah ke kegelapan. Tapi sejak itu, Amir gak pernah kembali. Awalnya, Rania mengira ia hanya akan tertahan badai kecil, namun jam demi jam berlalu, dan gurun semakin menderu, seperti lautan merah. Beberapa pelayan berusaha mencari, tapi badai memutar arah mereka hingga tersesat. Ketika subuh datang, hanya pasir yang tersisa, datar, sunyi, seolah menelan seluruh kafilah malam itu. 3 hari kemudian, badai reda. Mereka menemukan sebuah unta terikat mati kelelahan. Sebagian lagi hilang entah kemana, tapi tak ada jejak Amir. Hanya sorban putihnya yang tertimbun pasir bersama kalung kecil berisi foto Rania. Rania menjerit pelan, tapi tak ada air mata yang keluar, seolah jiwanya ikut terkubur di padang. Sejak hari itu, ia menolak kembali ke istana. Aku akan kembali tinggal tetap di sini, ujarnya pada Syekha Aminah yang datang dengan wajah bersalah. Di tempat badai merenggut suamiku, aku akan menjaga sisa-sisa unta yang mungkin mereka ada di sana, ada yang masih membawa doanya. Bertahun-tahun berlalu, gurun yang dulu tandus kini berubah perlahan menjadi oasis kecil. Air muncul dari sumur yang digali Rania dengan tangannya sendiri. Penduduk menyebutnya oasis Amir, tempat orang beristirahat dari perjalanan panjang. Setiap malam, Rania duduk di tepi air, menatap bulan sabit yang menggantung di langit. Bentuk yang sama seperti malam saat Amir bersumpah akan membayar cintanya dengan 1000 unta putih. Suatu malam, ketika angin bertiup lembut, terdengar suara langkah berat dari kejauhan. Seekor unta putih muncul dari balik bukit pasir. Bulu-bulunya masih bersih meski bertahun-tahun berlalu, dan di lehernya tergantung kalung batu giok bertuliskan nama Amir bin Khalid al-Rashid. Rania menahan napas, matanya berkaca-kaca. Ia tahu itu bukan kebetulan. Unta itu berhenti tepat di depan, berlutut perlahan lalu diam. Rania mengusap kepalanya sambil berisik, "Kau datang sendiri ya? Kau tahu aku menunggumu." Ia membuka kalung itu, dan di dalamnya terdapat secari kertas kecil yang masih utuh meski lapuk dimakan waktu. Tulisannya samar tapi terbaca. "Jika badai memisahkan kita, percayalah aku tetap berjalan ke arahmu." Air mata Rania jatuh tanpa bersuara. Malam itu, di bawah sinar bulan, Rania tersenyum untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun. Amir tak hilang, katanya pelan. Tuhan hanya menyembunyikannya di balik keabadian. Sejak malam itu, setiap musim panas, kafilah yang melintasi gurun bersaksi melihat barisan unta putih berjalan di bawah cahaya bulan tanpa pengembala menuju arah oasis. Mereka menyebutnya kafilah cinta yang tak pernah pulang. Legenda tentang Amir dan Rania, cinta yang menembus badai, dan mahar 1000 unta putih yang menjadi saksi abadi bahwa bahkan gurun pun bisa menangis ketika cinta tak sempat berpamitan. Tamat.